welcome back to podcast Ruang Kreasi Komunikasi bersama aku Husna sebagai host untuk episode kali ini nih. Nah, buat sobat kreasi yang belum nonton episode sebelumnya, yuk ditonton dulu dan banyak banget ilmu dan informasi yang kalian dapat dari podcast Ruang Kreasi dan Komunikasi. Nah, teman-teman semua, jadi di episode kali ini kita akan membahas apa sih? Jadi kita akan membahas tentang literasi film. Wah, menarik banget nih. Jadi kami langsung mendatangkan salah satu narasumber yang emang expert nih di bidangnya dan langsung aja di samping saya. Halo, Kak Munir. Halo. Apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah, yakin. Di tengah lagi cuacanya nggak baik gini, alhamdulillah sehat-sehat aja ya? Sehat, alhamdulillah. Bisa dong perkenalkan Kak Munir sekarang, nama panjangnya apa, mungkin pekerjaannya apa gitu. Nama saya Munir Sadikin. Terus sekarang kesibukannya selain sebagai pengajar di salah satu sekolah menengah kejuruan di jurusan broadcasting dan film, juga aktif di Forum Sinias Banua sebagai pengurusnya dan masih freelance juga, biasanya di bagian editing atau penyutradaraan biasanya. Oh, biasanya gitu. Berarti emang lagi aktif banget di dunia perfilman tapi sambil ngajar juga ya? Yep. Sambil ngajar, wah keren banget, multitasking gitu ya. Biasanya dipanggil apa nih? Karena aku lihat kan kakak banyak juga latar belakangnya. Jadi kalau di sekolah dipanggil apa? Kalau misalkan lagi di dunia film dipanggil apa? Kalau panggilan, kalau di sekolah banyak sebenarnya, Iya. ada banyak. Karena setiap angkatan tuh saya bedakan panggilannya. Oke. Karena biar tahu, oh ini angkatan berapa gitu. Karena kalau seingat saya angkatan yang pertama saya ajar tuh mereka tuh manggilnya misalnya KKM. Oh, KKM. KKM. Kayak KKM ya? Iya, KKM tuh kayak apa sih? Ada sebutan pokoknya kalau nggak salah di kurikulum tuh KKM. Iya, gitu. KKM. Ya kan? Iya. Kriteria minimum apa gitu. Iya, ya. bener-bener. Terus yang kedua, angkatan kedua kalau nggak salah tuh kapten biasanya manggilnya. Kapten, Iya. oke siap. Angkatan ketiga saya minta mereka ngambil apa ya? Komandan kalau nggak salah. Komandan, Iya. oke. Jadi kakak yang request nih buat punya nama panggilan seperti itu kalau ya? di sekolah karena mereka itu biasanya keceplosan kalau lagi di luar nih kan nggak enak, tiba-tiba saya lagi di luar lagi nongkrong kita sama teman-teman kan ada ada murid ya kan lewat atau yang kenal Pak gitu. Jadi nggak enak kan sama teman-teman Bapak ya. Mending panggilnya yang lain aja. Jadi biar mereka kebiasa kalau di luar gitu loh. Biar nggak canggung sama teman-temanan sama teman-teman nongkrong gitu deh kalau dipanggil Bapak. Kan Ya sih, merasa kalau emang misalnya lagi nongkrong sama apalagi sama anak filmnya tiba-tiba Pak gitu ya kan? Kayak aduh gimana gitu. Rada canggung gitu ya? Langsung berasa tua kan, nah gitu makanya. Kalau teman-teman di di luar ya bebas aja, ada yang manggil Bang, ada yang manggil Kak gitu biasanya. Gitu. Berarti Una panggilnya kakak aja ya? Mungkin kayak karena kelihatan muda aja Yap, gitu, jiwa-jiwa terima kasih. muda. Oke, kalau boleh tahu umurnya berapa Kak? Umurnya di bawah 30. Oh, di bawah 30. Di bawah 30 itu bisa 15 ya kan, 20 ya. Oke, masih jiwa muda banget ya kan. Tadi sudah tahu nih kesibukannya apa. Tadi katanya ngajar tapi sambil juga menggarap nih di dunia film. Nah, kalau boleh nanya tentang film, menurut Kakak literasi film itu apa sih? Literasi film. Literasi film ya mungkin pengetahuan soal film ya sederhananya dan kemampuan untuk membaca film kalau untuk secara skillnya kayak literasi kita sering dengar kan literasi literasi saat ini ya ada literasi teknologi dan bla 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 gitu loh dan kebetulan juga literasi film ini kurang mungkin kurang jarang terdengar lah di sini kupikir ya dibanding literasi media yang paling urgensi paling tinggi saat ini mungkin yang sering dibicarakan ya adalah literasi media karena kita sekarang akrab banget dengan media terutama media sosial kan gitu. Nah literasi film ini juga kupikir penting karena kan sekarang tuh menjamur banget berbagai tontonan film ya entah itu di platform streaming yang kayak Netflix terus pakai Netflix? Iya kadang. Atau nonton di Telegram aja? Enggak juga, enggak, ya. Yang bajakan. Netflix, video dan bla 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 gitu kan. Terus juga yang di bioskop juga. Nah, saking banyaknya film yang bisa atau serial atau tontonan yang bisa kita konsumsi, kita kayak hampir nggak peduli lagi itu film yang tepat untuk kita, film yang
yang cocok untuk apa ya, yang untuk umur kita gitu-gitu. Dan kita juga lupa membaca bagaimana proses-proses yang terjadi di belakang film gitu loh. Kan pengetahuan tentang literasi film ini adalah nggak cuma soal produksi filmnya gimana kan gitu. Kamu kan pernah main? Iya, pernah Oh, itu. main. Iya itu. Malu. Bisa dibaca aja nggak pikiran saya? Enggak dong. Oh. Lagi mode non aktif gitu. Oh, iya. Terus yang kita tuh lupa tadi soal proses produksi. Biasanya fokusnya produksi aja, pengetahuan tentang bikin film, tapi nggak melihat film ini dibuat untuk apa, untuk siapa, tujuannya apa, ada propaganda apa dan bla 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 gitu. Nah itu yang kupikir semakin kesini semakin penting, karena konsumsi media yang konsumsi konten dan media yang begitu tinggi saat ini, kita kayak membuat kita tumpul soal penalaran gitu, soal penalaran membaca film itu. Misalnya mungkin ada mungkin kayak berita terakhir itu soal pelarangan film Buzz Lightyear kalau nggak salah ya kan ya. Buzz Lightyear kayaknya film Buzz Lightyear itu Buzz Lightyear itu nggak tayang di Indonesia karena mengandung muatan LGBT katanya begitu. Nah, padahal ya memang sih film tuh dibuat memang dengan tujuan seni, walaupun itu film komersil yang jelas ini ya, film komersil. Tapi apakah nilai-nilai LGBT yang dikandung di film Buzz Lightyear ini memang tujuannya untuk mempopulerkan atau bagaimana gitu loh. Nah ini yang mesti sering dibicarakan gitu loh, karena kita pernah juga waktu itu mengadakan mau ngadain nonton film pemenang FFI tahun 2018 atau 19 saya lupa. Filmnya itu Kucumbu Tubuh Indahku. Iya, pernah nonton. Ya kan? Nonton pas di acara? Pernah. Enggak sih, nontonnya di bioskop. Oh, di bioskop. Nah, kalau itu bentuk beruntung di bioskop sini masih ditayangkan. Iya. Waktu itu teman-teman di Kalbar kalau nggak salah, film itu ditolak oleh gubernurnya langsung. Nggak boleh ditayangkan. Dan di beberapa tempat di Indonesia memang filmnya tidak ditayangkan. Terus dengan alasan ya karena itu mempromosikan homoseksual dan bla 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 gitu, atau LGBT tadi. Padahal pas nonton filmnya, Iya. kamu nonton film sendiri kan nggak tentang promosi itu kan? Iya, maksudnya tuh ada hal yang bisa kita kulik lebih dalam dan dibandingkan dengan ini kayaknya tujuannya buat LGBT nih, padahal kan masih banyak hal lain yang bisa kita gali. Iya. Gitu sih sebenarnya. Ini makanya waktu itu kami inisiatif kebetulan waktu itu Mas Garinnya datang ke sini dan ibaratnya kita culik ya, terus kita ngadain nonbar bersama Mas Garinnya langsung. Itu kita sempat dapat beberapa pencekalan dari beberapa pihak gitu loh. Dari pihak pemerintah sendiri itu tidak memberikan izin. Jadi kegiatan yang kami lakukan tuh ilegal gitu. Dari pihak penyelenggara tempat tidak memberikan fasilitas gitu. Jadi itu hari H gitu, baru hari H diberitahu gitu loh. Ya, cukup kalut dan akhirnya ya untungnya pemutaran berjalan dengan lancar, walaupun beberapa intel datang, beberapa ya ada kecaman beberapa ormas gitu ya gitu. Nah karena ada kayak semacam terlalu ketakutan terhadap kalau film itu mengandung konten aja lah, kita belum bicara pemaknaan, kita baru mengandung konten yang tidak sesuai dengan norma dan budaya di sini betul. Seakan-akan film itu pasti tujuannya untuk mempengaruhi gitu loh, Dan salah biasanya, dinilai salah. Dan pasti bernilai salah gitu loh. Ini apa ya? Ini sebuah ini sebuah bukti bahwa literasi media dan literasi film itu begitu kurang gitu, dan bukti bahwa literasi di kita secara keseluruhan bahwa memang harus ditingkatkan. Nah, ada lagi ada berapa kali yang mengadakan pernah juga minta izin ke pihak kepolisian kalau nggak salah seingat saya. Waktu itu pengen ngadakan layar tancap atau nonton film di tempat terbuka gitu kan, dengan dengan atapnya beratapkan langit lah begitu. Iya.
Nah kita minta izin ke apa namanya polsek setempat untuk mengadakan mengadakan acara itu. Ditanya oleh pihak sana kan filmnya apa-apa aja. Nah salah satu film yang memberatkan mereka itu adalah film dokumenter tentang kejadian 23 Mei 97 Jumat Kelabu gitu loh. Iya. Kalau film ini nggak boleh katanya. Nggak boleh ditayangkan dengan alasan? Kok nggak boleh Pak? Iya nggak boleh aja. Loh kok maksudnya gimana? Nggak bolehnya apa? Bapak tonton dulu deh ini, tonton dulu, ntar apa namanya baru jelaskan kami bagian mana yang nggak bolehnya gitu. Nggak boleh ini. Pokoknya nggak bilang alasannya apa, pokoknya nggak boleh gitu. Nggak boleh. Ini apa ya? Kayak terlalunya tadi ketakutan soal itu tadi, soal apa namanya? Bahwa kalau ada konten yang ibaratnya menyinggung tentang tentang luka masa lalu atau norma-norma yang tidak sesuai, itu langsung di-ban lah intinya. Tanpa nonton, ibaratnya tanpa konfirmasi, dengan melihat langsung, dengan mendiskusikan langsung itu bukti bahwa literasi film masih perlu perlu digaungkan dan perlu dipelajari sama-sama gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Menarik sekali penjelasannya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita ketemu sama satu film yang ibaratnya itu memang bertentangan dengan norma kita dan sosial budaya kita, belum tentu bahwa film itu salah ya Kak ya. Atau dan emang kayak ini nih sesuatu hal yang membawa dampak negatif gitu ya. Kita belum bisa memberikan persepsi bahwa itu salah gitu ya Kak. Karena juga kalau kayak gitu kan sebenarnya pemerintah Indonesia bisa nge-ban Netflix ya, karena Netflix pun banyak mengandung banyak film-filmnya yang dalam tanda kutip rating 18+ misalnya kayak itu, yang mungkin kalau di bioskop Indonesia ditayangkan tuh nggak mungkin lulus sensor gitu loh. Jadi kayak ada ketimpangan. Ya standar ganda begitu juga, dan akhirnya film Indonesia tuh jadi kayak seakan-akan terbatasi oleh lembaga sensor juga, dan ibaratnya tertekan oleh film-film dari luar begitu. Dan mungkin literasi film ini juga gunanya juga untuk para pelakunya sendiri gitu loh. Kayak kita saat ini kekurangan banget kritikus film, terutama kalau saya membacanya di lokal gitu ya. Kita kan nggak punya kritikus yang menjadi yang kalau yang kredibel ada, cuma kurang populer dan kurang secara kuantitas jumlahnya kurang gitu. Mungkin udah pernah sering nonton di YouTube ada review film pernah? Jarang sih. Kayak kalau di YouTube kan kawan-kawan mungkin sering lihat ada review film gitu loh yang terkenal gitu, kayak Cinecrip atau Tiger gitu saya lupa. Yang mereka itu bisa menjadi corong menjadi penerjemah film lah sebenarnya, itu penerjemah filmnya dan membaca filmnya, dan itu ibaratnya kayak mengunyahkan filmnya itu ke masyarakat gitu atau ke penonton awam. Nah itu jarang terjadi, agak kurang di sini, walaupun ada beberapa. Saya tuh sering minta ke Ibu Dewi Alfianti, kalau dia kan dosen di FKIP, PBSI, terus juga ada teman-teman dari majelis film biasanya juga. Cuma masih ada aja bahwa kesannya ngeritik itu seakan-akan mencela gitu. Kritik itu bukan bagian dari apresiasi, padahal kritik itu adalah salah satu bentuk apresiasi yang nyata gitu loh. Bentuk tidak apresiasi saat ini adalah menghiraukan aja. Kayak kita nonton kita ngeliat konten atau misalnya kayak scroll timeline itu feed IG atau FYP TikTok atau YouTube Short gitu lah. Iya. Kan kalau kita nggak peduli kita geser aja. Iya betul. Nggak perlu. Kalau kita komentar berarti kita sedang memberikan perhatian kita kepada konten itu kan gitu. Kan ada beberapa juga konten kreator yang memang meminta cacian dalam memancing kontroversi lah dia kan gitu.
Tapi kalau kita memberikan komentar, berarti kita sudah apa ya, sudah mengapresiasi sebenarnya. Kalau kita nggak peduli kan kita geser Iya, aja. geser aja. Walaupun kayak kontennya jelek, pokoknya kayak simpen dalam hati aja deh, nggak peduli juga, ada urusan juga sama hidup aku kayaknya, kayak gitu ya kan. Nah. Tapi sebenarnya hal itu lumayan penting ya buat literasi kita. Iya, karena kritik film, orang yang kritik film itu kan tadi dia sudah mengeluarkan energinya, mengeluarkan duitnya, mengeluarkan kemampuan berbicara atau menulisnya untuk mengulas film itu lagi gitu loh. Dan itu patut dihargai gitu. Dan mereka berarti peduli dengan apa yang mereka tonton gitu, dan mereka walaupun kesannya banyak selalu melihat kekurangannya aja, tapi nggak semua kritik kayak gitu loh. Nah, masih banyak juga ketakutan kayak gitu tentang terutama di lokal gitulah, yang apalagi yang baru-baru biasanya. Kalau ditonton sama kesannya tuh lah senior ya, kayak takut. Iya, gitu. takut dikritik ya sebenarnya. Kejadian sih sebenarnya. Iya. Saya sering datang ke acara gitu. Ih, datang Munir. Kita aja gini ya. Binipan aja gini atau kayak saya datang bukan kesannya saya datang untuk menghakimi gitu loh. Padahal nggak gitu, dan kalaupun dihakimi terus harusnya itu adalah adalah hubungan yang baik, karena saya peduli dan kalian bisa mendapat masukan yang nyata, nggak cuma mantap bro, Mbak itu komen api-api atau emot love gitu ya kan, keren banget emot love api gitu. Komen emoticon pemadam kebakaran gitu gitu loh. Terus ada bintang-bintangnya juga. Bunga matahari gitu. Kamu dapat apa dari itu gitu? Kamu dapat energi positif, kamu dapat kebahagiaan, tapi karyamu tidak dievaluasi dan kamu kamu kekurangan masukan jadinya gitu loh. Tidak mendengar evaluasi, dan kekaryan kamu bisa jadi stagnan di situ-situ aja. Nah, kritik film pun kurang ya karena literasi film kurang gitu. Gitu, pengetahuan secara film. Karena ya tadi kita sering terfokus pada produksinya aja, atau sering terfokus pada aktor dan aktrisnya yang tampan dan cantik saja ya kan gitu, atau yang lagi hype aja. Ini lagi hype filmnya, misalnya apa yang lagi hype nih? Apa yang lagi hype film? Yang lagi hype Ivana. Nah, aku aja nggak tahu tuh. Ivana. Baru aja itu kayak itu dari Risa Saraswati ya, pokoknya ya. Yang bikin Danur gitu kan? Ya, dari Danur. Nah, nonton gara-gara hype aja gitu. Terus sudah hype, aku habis nonton ini kan, gitu. Rame kan, jangan spoiler ya kawan. Cuma sampai situ saja perbincangannya. Tidak menambah pemahaman kita gitu lah. Pengetahuan juga. Malah itu kan juga pengetahuan, tapi cuma sekedar jadi pengetahuan gitu loh. Dan menurutku itu kurang sehat sebenarnya. Kalau kita cuma mengejar tren, karena ya banyak sih film-film yang trending saja, tren atau hype saja, tapi tidak berdampak ke kehidupan kita. Nah, bagian dari literasi film juga melihat film itu dan hubungannya ke kita dan hubungannya ke masyarakat sekitar, atau secara kajian sosio-kultural gitu. Menarik sekali, aku kayak terkesima mendengar penjelasannya bahwa kayak emang tadi kalau bilang bahwa kritikus film itu kurang karena emang literasi filmnya juga kurang gitu ya. Jadi berarti emang ada sebab dan akibatnya dari itu sendiri ya kan Kak. Kalau mau ditarik lagi juga, kenapa kritik film kurang? Kenapa literasi film kurang? Ya karena pelaku kalau secara institusi pendidikan, walaupun saat ini ada 2 sekolah yang punya jurusan film ya, SMK 2 dan SMK 3. Tapi itu juga belum cukup gitu, karena habis itu kan mereka nggak tahu mau kuliah di mana. Nah, kita nggak punya perguruan tinggi yang fokus memang ke film. Walaupun teman-teman di komunikasi. Ilmu komunikasi ya, belajar juga ya. Ada belajar satu matkul, tapi itu matkul gitu. Mata kuliahnya apa? Mata kuliah produksi film. Produksi film kan? Iya. Teori film ada? Teori film ada, tapi karena itu pas lagi corona ya kan. Jadi kayak ibaratnya kurang dapet lah impactnya buat kami itu sendiri. Nah, belajar teori film kan juga bagian dari mengevaluasi film juga kan, dan walaupun teman-teman ilmu komunikasi tadi belajar mungkin yang di sini atau di kampus-kampus lain juga
tapi masih cuma sekilas ya, bahkan sekedar pengantar. Nah itu juga membuat ya literasi film kita kurang gitu. Terus juga soal ya tadi, kalau teman-teman di sini itu kan produksi film, terus aku nggak tahu apakah di produksi itu ada abis itu ada evaluasi atau gimana gitu, karena kemarin nggak sempat datang sih. Kalau kemarin sih ya, kalau dari pengalaman karena memang baru pertama banget, jadi emang nggak ada evaluasi sih, kayak cuman kayak kata-kata, ih mantep filmnya keren, cuman kayak sebatas sanjungan-sanjungan kayak gitu aja. Emang kurang dapat evaluasinya kayak gimana. Tapi ada juga beberapa pihak yang emang beberapa orang yang emang secara pribadi gitu memberikan kritik. Oh ini filmnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Berarti emang perorangan aja yang emang kata kakak kritikus kita tuh emang kurang gitu. Emang orang-orangnya aja gitu. Nah itu juga apa ya, akhirnya kita memang saya juga masih sering juga mengalami kayak gitu. Kalau misalnya memang teman dekat yang bikin ya agak ada segan ya untuk. Tapi kalau memang misalnya dia minta langsung ya mau nggak mau gitu loh. Kadang saya tanya juga, kamu mau yang jujur apa yang nyaman gitu. Karena kalau yang jujur berarti siapkan diri gitu loh. Karena kadang-kadang ada yang bang kritik, bang nih film lu tonton dulu lah gitu. Iya. Setelah diberi evaluasi, besoknya nggak datang lagi. Besoknya entah kena apa sih sekarang, mental. Ya gitu lah. Gitu. Nah, ada yang tapi padahal minta kan, tapi setelah diberi evaluasi ngedown. Tapi saya ada juga sih berterima kasih juga kalau mereka percaya bahwa saya bisa memberikan evaluasi yang baik buat filmnya gitu. Kayak kemarin siapa namanya? Up. Oke. Up kemarin. Aku belum nonton filmnya kemarin, saya sempat ke Mapika. Iya. Ini bang kirim Adang ya, mencarikan editornya filenya soalnya Nun yang mengikuti filenya, kirim ditontonkan Up di mana semalam tuh. Oh iya lucu nih Up gitu. Aku malu guys. Aku takutan dibaca pikiran tadi. Kada dong. Ini lagi mode op, tenang aja. Nah itulah. Dan apalagi bang nih yang ini segala macam. Oh iya, dan aku pikir film ini kayak ini loh apa namanya, gara-gara kayak ini bang gara ini kan gitu. Nah itu kan kenapa aku bisa dalam tanda kutip membaca ya karena aku pernah berada di mungkin pernah berada di posisi itu juga, dan ada beberapa film yang mirip dengan itu dan bla 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 gitu. Nah itu lagi jadinya kenapa literasi film penting untuk pelakunya pun sendiri, mereka jadi punya bahan bakar lagi untuk berkarya selanjutnya gitu loh. Bahan bakar, jadi guys bahan bakar. Jadi jangan takut buat dievaluasi gitu ya, buat diberi masukan, buat diberi kritikan. Bahwasanya karena emang kritikan itu emang sifatnya membangun gitu ya kan. Kalau kalian mau stagnan gitu aja ya udah kasih masukan yang nyaman aja katanya. Emot api ya. Emot api sama love bunga gitu, bintang gitu ya kan. Nah ini filmnya keren gitu, bahwa ya begitulah, keren banget sih kakak. Tapi terima kasih karena sudah menontonnya. Malu guys. Iya, aku kan tanya juga. Aku langsung ke teman-teman yang hadir gitu. Yang mana yang patut, yang paling harus aku tonton gitu, sederhananya gitu lah. Pokoknya filmnya Up-nya. Sudah. Kebetulan kenal secara pribadi juga dengan Up. Aku datangi sini melihat filmnya aja. Langsung datang Up membawa. Oke, jadi kita langsung ke pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana sih bentuk dari literasi film itu sendiri? Secara singkat menurut kakak? Kalau kebetulan kalau misalnya saya berkaca pada saat mata pelajaran yang di kuliah dulu, mungkin terbagi 3 jenisnya. Ada sejarah film, ada teori film, satunya kritik film. Nah, 3 sudut pandang tentang film ini bisa salah satu kayak pisau bedah untuk menganalisa film. Nah itu baru soal ibaratnya secara teoritis ya. Belum lagi nanti
pengetahuan tentang unsur sinematik dan unsur naratif dalam sebuah film. Ini kayak kuliah timbul lah. Kan pengajar ya. Oh, iya, unsur naratif ya berhubungan dengan penceritaan dalam film, unsur sinematik tentang berhubungan dengan teknis dan apa yang terlihat di dalam film. Ya, Miss Ong Sin itu kayak semacam Miss Ong Sin itu apa yang terlihat dalam film, bicara sinematografi, editing, tata suara, tata cahaya, bla 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 bla. Teknisnya ya kayaknya. Teknisnya gitu. Nah kalau yang 3 tadi ini sejarah film, teori film dan kritik film, kan melihatnya dari hubungannya dengan sesuatu yang di luar filmnya gitu, kayak kayak politik, sosial, budaya, apalagi spiritual, bahkan film sebagai sarana beribadah gitu. Ada yang kayak gitu-gitu. Nah, seperangkat pengetahuan ini akan saling berkaitan gitu, dan film akan kalau para filmmaker atau para kritikus itu atau para pelaku di bidang film, entah aktor segala macam mengenal dasar-dasar ini gitu loh. Itu akan aku yakin kualitas film-film yang dihasilkan oleh Kalsel, Banjarmasin atau bahkan nasional akan pasti membaik gitu ya. Karena film itu kan nggak cuma syuting kan gitu ya. Kamu sebelum misalnya kita biar enak ya bicara pengalaman pribadinya Una. Waktu main main di situ. Nah. Sebelumnya belum pernah main film nggak? Pernah main film nggak? Nggak pernah. Terus dibilang sutradaranya kamu akan sebagai ini atau diberi pengetahuan apa soal itunya? Iya, kayak kamu Una perannya sebagai ini, terus karakter kamu kayak ini dalami ya kayak gitu. Itu kayak aja. Research ya. Risetnya gitu. ntar kemana? Kayak aku lihat itu kayak research yang emang singkat aja kayak gimana sih cara, kan ini membahas skizofrenia ya, jadi gitu, ya. kayak melihat di YouTube gimana sih cara perilaku orang yang punya sifat kayak gitu, terus gimana kalau mereka ke trigger sama sesuatu. Jadi kayak emang sebatas research segitu aja sih, kayak emang nggak ada yang sampai punya treatment khusus. Kan kalau ada di film tuh terkadang banyak yang punya treatment khusus loh, biar emang ini mendalami banget gitu. Gitu. Nah terus juga di filmnya juga seingatku ya, memang review film ya. Ya, review film yang reader guys. Ada dimensi di mana ini siapa karakternya? Galena. Ada jadi promosi nih. Ada Galena di dimensi nyatanya bersama orang-orang yang nyata, dan ada dimensi di mana Galena bersama teman-teman fiksionalnya gitu, teman-teman imajinernya gitu. Nah kan itu sutradaranya membedakan kan bagaimana treatmentnya. Ada I-nya di padang yang terhijau terbuka sambil lari-lari. Untung tidak dengan lagu Star and Rabbit begitu. Star and Rabbit, oke. Tapi pengetahuan soal skizofrenia dan bagaimana membuat film yang ada dimensinya gitu, ada dua dunianya sendiri, itu kan juga berkat salah satu bentuk dari literasi film gitu. Nah, gitu. Karena film akhirnya tidak sekadar bicara filmnya, akhirnya bicara soal kesehatan mental dan bla bla bla. Dan kupikir kayaknya dari poster-posternya banyak bicara kesehatan mental ya. Iya. Dan horor. Iya. Jadi kayak emang hampir semua genre kayak ada romance, terus tuh ada juga horror, komedi, tambah itu slice of life juga ada kayak gitu. Oh iya juga. Sekalian mempromosikan film-filmnya ya. Kebetulan jadi pajangan terus kan ya. Jadi harus nonton lah itu. Nah. Ini kayak ada asing nih, siapa ya? Ini siapa Una? Ini si Edmund, salah satu anak komunikasi juga kayak nggak asing ya. Oke deh. Misalnya kayak aku di mana ya yang film? Akhirnya aku cuma nonton ini deh lah. Itu bagus juga tuh di atas. Pokoknya semuanya yang ada di sini bagus. Iya, dan harus ditonton ya. Film-film saat ini juga kan, terakhir misalnya aku nonton Every Time Everywhere All at Once kalau nggak salah. Walaupun dia bicara tentang
multidimensi semesta gitu ya, multiverse. Tapi pesan yang paling menjadi dasar adalah tentang keluarga kan. Sama kayak Mind Reader itu soal keluarga dan kesehatan mental kan. Walaupun bicaranya tentang membaca pikiran gitu. Tapi yang menjadi dasar itu kan adalah kesehatan mental dan keluarga. Dan itu kan butuh kemampuan membaca yang baik juga kayak gitu. Ini jadi promosi ke film ya. Jadi jatuhnya promosi ke film. Oke, berarti emang ibaratnya itu harus ada dasar ya, pilarnya buat kita bisa kuat nih dalam meliterasi film. Salah satunya itu tentang pengetahuan basic dari itu ya. Pertama tadi ada tentang sinematografinya, terus tentang sejarahnya juga ya kan. Berarti harus nih teman-teman harus kalau misalkan emang mau memperdalam sesuatu itu berarti harus dari dasarnya dulu dipelajari, didalami. Begitu deh teman-teman sobat kreasi. Nah, jadi kita next ke pertanyaan selanjutnya itu adalah kan kakak sudah sering nih menggarap film. Biasanya kalau ngambil di film tuh ngambil posisi apa sih? Kalau aku kayaknya kebanyakan tuh editor deh. Editor. Nah. Sutradara belum pernah? Sutradara ya sering. Kalau gini, kalau di Banjarmasin selama aku datang Banjarmasin habis kuliah, habis lulus gitu. Aku belum pernah nyutradain film kalau nggak salah. Belum pernah. Biasanya cuma di luar kekaryaan independen. Paling kayak iklan atau apa itu yang ibaratnya buat kerjaan lah sebenarnya gitu, profil atau yang pokoknya yang berhubungan dengan komersil aku pernah beberapa kali. Oh enggak, ini tahun kemarin aku mulai berani nyutradarain satu, ada dokumenter tentang Tionghoa Banjar. Kayaknya aku tahu deh. Kayaknya. Tapi belum tayang kan? Belum tayang. Ya. Nah itu film pertama kali yang mungkin aku sutradarai ya di sini lah. Sebelumnya malah karyaku pertama di Banjarmasin yang aku memimpin sebagai sutradara itu video klip. Video klipnya waktu itu video klip Penembak Jitu. Ada band namanya Penembak Jitu, judulnya Filosofia Manusia. Pernah nonton? Enggak. Tapi pernah denger bandnya. Penembak Jitu. Nah itu pertama kali yang aku sutradarain di sini. Kalau dalam bentuknya film yang aku sutradarain pertama kali ya tadi mungkin film dokumenter Tionghoa Banjar, judulnya Di Arus Yang Sama. Rencananya dibuat 3 episode. Ini baru selesai episode pertama, nanti ada 2 lagi yang belum. Kalau selain sutradara dan sutradara, biasanya aku ngedit, editor video klip, editor film, editor iklan dan segala macam. Kalau dan juga beberapa kali membantu teman-teman di kru produksi, misalnya sebagai asisten sutradara, asisten produser gitu-gitu. Terakhir apa ya? Oh, ada juga film editor yang belum yang sudah rilis aja deh, yang sudah rilis apa ya? Yang sudah banyak nih, guys. Yang sudah rilis aku lupa nih. Yang sudah rilis apa ya? Terakhir nih. Banyak, kayaknya saking banyaknya tuh sampai bisa lupa gitu ya kan. Pokoknya ada yang belum rilis 2 yang aku membantuin sebagai, ada juga nggak sebagai editornya tapi sebagai supervisi. Supervisi itu kayak apa sih? Ini editor yang ngawasinnya aku gitu, yang ngarahinnya gitu. Nah itu kemarin ada film Babilangan kalau nggak salah. Nah, aku ikut di bagian mensupervisi editingnya juga. Tapi aku nggak megang, tapi aku mengarahkan gitu. Apa lagi lah? Banyak, kayaknya banyak sampai bingung. Oh iya, ada juga film anak-anak FKIP ya gitulah pokoknya. Banyak ya pokoknya, kayak sampai ratusan mungkin film. Enggak gitu. Oke, jadi ya begitulah. Berarti kalau misalkan dikenal dalam dunia film itu lebih sering dikenal sebagai editor film berarti? Iya, dan aku kayaknya mau berhenti jadi editor film. Capek gitu? Capek. Oh, capek. Kamu pernah lihat editor kerja nggak? Pernah sih, karena waktu produksian itu kan kayak sampai nggak tidur 2 hari. Yang edit gitu. siapa? Yang edit itu
Paujen ada temen aku namanya gitu, jadi kayak emang ngedit dia, aku nggak tidur nih Berapa gini hari gitu ya, 1 hari 2 hari kayak capek banget, ternyata gitulah kerjaan editor ya gitu. Editor kan cenderung kerjanya lama dan sendirian lagi ya kan gitu. Jadi ya aku mulai mengurangi, makanya tadi lebih nyaman jadi supervisi gitu. Nanti ini kurang ini terpindah ya, ini ntar tambahin ini ya, ntar ganti ini bla 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 bla. Nah, ntar kasih editornya. Nah, dari melihat kegiatan kakak yang emang karyanya ini udah banyak ya kan ya, gimana sih dunia perfilman menurut kakak di lokal kita saat ini? Untuk akhir-akhir ini ini sekarang kayak semacam masa pemulihan gitu ya. Jadi ada mulai banyak kegiatan perfilman, mulai dari produksi mulai dari produksi, apresiasi sama distribusi gitu loh. Misalnya kayak bahkan tahun ini juga kayaknya ada akan 2 film bioskop yang diproduksi di sini gitu loh. Salah satunya mungkin kawan-kawan ada ngeliat poster film Saranjana kalau nggak salah itu ya. Walaupun yang mungkin itu kan yang bikin produsernya memang orang Kalsel, Kalau nggak salah. Ya produsernya orang Kalsel. Dia kerja di Jakarta sekarang di PH gitu. Nah, dan terus mau bikin film tentang di Kota Baru itu, di Saranjana, dengan sutradara saya lupa sutradaranya siapa namanya, tapi bukan orang sini, tapi mereka ada tim penulis kan, tim penulisnya ada berempat kalau nggak salah. Salah satunya memang orang sini juga diajak gitu. Nah, dan kemungkinan nanti kalau syuting pun akan dibantu dengan tim sini gitu loh. Tapi dengan melihat bahwa Kalsel menjadi ibaratnya sebagai lokasi syuting, itu kan kayaknya nggak banyak ya kalau kita tahu ya. Mungkin sebelumnya pernah ada film Cowboy Kampus gitu ya, kalau nggak salah yang saya. Yang filmnya yang diproduser yang disutradarai PD Baik. Cuma tidak full kan, cuma kayak 1 adegan kalau nggak salah itu waktu itu di pinggir sungai. Tapi kalau Saranjana ini kan akan Full kalau nggak salah kayaknya. hampir full, 80% kalau nggak salah. Cuma 20% seingat saya di Jakarta, kata salah satu penulisnya begitu. Terus juga nanti ada film, kalau jadi Pemkab Banjarmasin juga sedang merencanakan membuat film dengan judul apa ya, Jendela Seribu Sungai pokoknya kayak gitu. Diangkat dari salah satu novel karya penulis di sini juga. Itu juga mau direncanakan juga mau jadi film ya, akan tayangkan di bioskop gitu. Terus juga belum lagi produksi-produksi kecil. Terus pokoknya dari awal tahun saya ngelihat ada banyak kegiatan perfilman mulai naik lagi gitu. Pemulihan gitu ya, karena emang sempat mati kan, emang nggak bisa gerak lah ibaratnya dunia perfilman selama pandemi itu kan. Agak terbatas lah. Mungkin kalau nggak bisa sebenarnya bisa, cuma terbatas aja. Nah, kalau film lokal saat ini akhirnya saya ngerasa ya tadi kayak nge-reset lagi ya, mungkin ya kayak ada sistem reset gitu, bahwa akhirnya teman-teman kayak mulai dari nol lagi buat berproduksi gitu. Walaupun pada saat ini sudah dimudahkan karena circle ya mulai Bulat-bulat. udah ada istilah circle anak-anak film gitu. Saya pikir dulu tuh nggak ada kayak Circle anak film ya. Katanya iya circle-nya anak film gitu. Wah, ya. gitu. Kayak berasa keren. Udah jadi soal pergosipan duniawi. Duniawi tentang film dan segala macam udah ada lingkarannya gitu. Nah, dan mereka saling tahu informasi tentang jadwal syuting, dan bisa saling bantu, misalnya lagi butuh kru ini apa segalanya bisa bertukar gitu. So kayak event ini bisa diberitahu ke ke Forum Sinias Banua gitu, buat ini ada acara anak-anak Visip.com mau adain ini produksi gitu-gitu. Dan jadi saat ini acara kegiatan-kegiatan perfilman itu mulai kupikir mulai berpengaruh lah gitu, mulai berpengaruh. Karena dulu waktu ingat banget sebelum aku sekitar 2016 ke bawah gitu, acara film itu sepi.
sepi banget, sepi dulu. Bahkan belum ada komunitas-komunitas, dan sekarang tuh sudah ada komunitasnya, jadi kayak ya mulai ada basisnya lah gitu. Mulai ada terlihat apa ibaratnya perkembangan lah ya. Dan ini salah satu bentuk perkembangan literasi film juga nggak sih Kak, kayak bentuk ada komunitas-komunitas ini? Iya, akhirnya teman-teman tahu bahwa acara film tuh nggak cuma nonton, acara film tuh nggak cuma apa namanya ya tadi nggak cuma nonton, ada diskusinya juga, ada apa namanya workshopnya juga, dan bla bla bla, ada apa diskusi apa namanya kayak semacam seminar atau apa gitu yang soal literasi filmnya gitu. Jadi itu kan dikira acara film tuh ya cuma nonton film, karena biasanya kalau mau nonton film datang ke bioskop ya kan, udah setelah nonton pulang udah selesai. Nah gitu, paling gitu sih. Benar tuh soal apa salah satu bentuk peningkatan literasi film juga di sini. Menurut Kakak harapan buat sineas Banua nih ke depannya gimana? Harapan ya jelas yang baik-baik lah jelas, tapi secara konkretnya bahwa teman-teman di sini itu agak saya bisa bukan menaruh harapan juga, menuntut malah kepada pihak-pihak yang mempunyai pengaruh untuk mengembangkan perfilman, termasuk pemerintah ataupun institusi pendidikan gitu lah. Termasuk kan saya juga tenaga pengajar, saya sebenarnya punya peran juga untuk punya beban juga untuk meningkatkan ini, bahwa pindah nanti kan Kalimantan akan salah satu wilayah di Kalimantan akan menjadi ibu kota. Iya. Dan itu akan membuka kemungkinan bahwa akan banyak film-film yang berlokasi atau syuting di sini. Nah, SDM kita itu harus ditingkatkan kemampuannya, karena takutnya nanti ya kayak ntar lihat dua film panjang bioskop ini yang tadi saya bilang tadi, apakah ibaratnya pelaku sini akan mampu bersaing atau mampu bekerja sama dengan tim yang kru-kru yang sudah berpengalaman di industri gitu. Nah, karena itu salah satu bukti bahwa para sinias di sini tidak hanya jago kandang gitu loh, juga bisa nanti bekerja sama dengan para pelaku luar, dan itu mampu menunjang ekosistem perfilman juga gitu. Nah, peningkatan SDM ini juga tidak hanya menjadi peran guru sebenarnya, walaupun tugas utamanya lah guru atau dosen atau abang-abangan di komunitas gitu ya. Tapi juga peran pemerintah harus memfasilitasi dan tidak menganaktirikan pelaku-pelaku di sini. Karena kalau misalnya cuma ibaratnya manggil orang luar bayar terus bikin sesuatu di sini dan terus menyalahkan, lah kan di sini nggak ada yang bisa. Lah kan karena sampean tidak mendidik mereka, tidak memberi fasilitas kepada mereka untuk bisa. Keresahan kayaknya ya. Iya. Dan itu bahkan di semua bidang gitu loh. Kamu nggak bicara cuma film, di seni-seni yang lain pun gitu. Mereka ngundang ini untuk bikin ini pemerintah atau pihak-pihak swasta itu. Karena katanya pelaku sini nggak ada yang bisa. Karena kalian nggak memberi kesempatan dan nggak memfasilitasi, dan bikin orang bisa itu nggak sebentar, nggak kayak jentikan jari Thanos gitu ya. Seminggu disuruh langsung bisa ya enggak gitu. Nah gitu, komitmen untuk mengedukasi pelaku di sini, pelaku seni apapun di sini, itu yang sedang saya pertanyakan, dan itu yang harus ditingkatkan. Berarti itu terkait dengan fasilitas dan edukasi ya terhadap para pelaku-pelaku, entah itu tidak hanya film gitu ya kan, semua masyarakat lah gitu ya kan. Itu berarti harapan-harapan dari Kamunir nih untuk mereka-mereka yang sedang emang berkutat di dunia itu. Jadi ya semoga harapan-harapan kita didengarkan. Oke, kita kali ini akan masuk ke sesi membacakan pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Kreasi nih. Langsung aja kita langsung ke pertanyaan pertama nih. Pertanyaan pertama itu
dari Kak Syarif ya. Oke, pertanyaannya adalah pada saat kita ingin menggarap film, bagaimana menekan budget seoptimal mungkin sehingga hasilnya maksimal? Nah, Dalam kurung jawab dengan singkat gitu. Iya. Menekan budget film ya. Wah. Gimana ya? Mungkin secara sederhananya. Menekan budget itu kalau kamu tahu mau film kayak gimana yang kamu bikin gitu. Kamu tahu film itu bakal film itu butuh bukan butuhnya. Film itu mau kemana dan mau penontonnya atau mau sederhananya mau penontonnya siapa gitu loh. Nah karena dengan tahu ke sana, misalnya filmnya nggak perlu ke bioskop atau ke Netflix, otomatis kamu nggak perlu nyewa kamera besar kan gitu. Atau filmnya akan cuma jadi tayang di Instagram gitu. Jadi kan kamu nggak perlu apa namanya tadi, ternyata peralatan yang mahal juga. Yang tahu kemana tujuan filmnya distribusikan, kemana siapa pasarnya. Nah itu akan apa namanya salah satu utamanya. Terus yang kedua bahwa kalau kita itu yang awal-awal kami lakukan juga atau masih banyak dilakukan teman-teman, kalau nggak punya pinjam. Betul. Kan sederhana itu. Kalau nggak punya pinjam, kalau nggak bisa nyewa, iya kerjasama gitu. Iya betul. Gitu. Sering dilakukan sih. Dan itu sebutannya kayak sosial kapital. Sosial kapital itu banyak sumber daya dari pertemanan lah atau perkenalan gitu loh gitu. Gunakan, kamu lihat di sekeliling kamu tuh, kamu punya siapa aja, kamu punya jaringan siapa aja, kamu kuliah di mana, sekolah di mana, bahkan teman TK pun bisa masih kamu. Kita dulu TK lo kawalah kita. Nah, gitu. Siapa tahu kan kayak emang mereka yang di sekitar kita itu emang ada kayak gitu. Nah kan, itu ya, entah peralatan, entah tempat, entah kan punya rumah, transportasi dan apalagi yang mahal tuh, konsumsi. Siapa tahu mama kita, ada syutingan ulun, pian kawalah malah konsumsi, ya gitu. Ya aja, kenapa gitu. Nah itu yang salah satu menghemat budget kan. Dan itu juga salah satu ibaratnya kayak penambah rezeki bagi orang-orang sekitar ya kan. Kayak misalnya kayak konsumsi tadi misalnya ada temen mama dari temen yang punya bisi bakat ibaratnya di situ. Jadi kayak dia lumayan memanfaatkan orang-orang sekitar lah ya. Tapi jangan sampai juga terlalu eksploitatif ya gitu ya. Maksudnya karena semua orang punya batasnya, membantu tuh ada apa ya? Tahu batasnya lah gitu. Jangan sampai ibaratnya menyiksa kawan bujur gitu. Jadi yang aku bisa simpulkan itu pertama itu kalian emang harus tahu tujuan dan targetnya ya. Target film kalian itu kemana. Terus manfaatkan orang-orang di sekitar kalian gitu yang emang siapa tahu itu ada gitu. Misalnya lagi butuh kamera, ternyata aku punya temen nih punya kamera yang sesuai sama kebutuhan kayak gitu kan Kak. Tapi selain memanfaatkan orang-orang, tahu dirimu tuh bisa apa aja gitu. Kadang kita belum nyoba nggak berani nyoba karena ini apa namanya belum tahu aja. Tapi coba dulu aja gitu. Coba aja dulu guys. Pokoknya coba dan jangan takut, pede aja dulu. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan kedua nih. Pada saat post production kami seringkali mengalami kemoloran. Apakah kakak memiliki tips agar kami terhindar dari kemoloran itu? Berkaitan dengan time management sih kayaknya ini. Karena sering banget aku kayak nemuin syutingan kan udah dibuat nih jadwal sama produser ya kan. Terus ternyata ini kita syuting adegan ini jam ini ya, dan ternyata emang molor gitu. Gimana sih tips dari kakak buat memanajemen hal itu? Manajemen manajemen di produksi ya, kalau di produksi film yang tadi pasti hampir pasti ya. Kayak saya belum pernah, jarang menemukan syutingan yang on time gitu. Bukannya on time, yang sesuai dengan rencana, yang apa sih? Plan kita ya. Schedule jadwal syutingnya itu. Jarang, pasti ada yang pertukaran apa segala macam gitu. Yang penting tapi awal sama ujungnya tepat gitu. Atau sudah selesai semuanya, nggak ada ngambil ulang gitu. Tapi tadi soal post production aja atau di produksi juga? Katanya di post production aja sih. Mungkin bisa juga di produksinya gimana? Nah kalau di produksi tadi kenapa bisa begitu? Pertama memang karena itu butuh pengalaman. Jadi kamu bisa memperkirakan ini adegan cuma 1 jam. Itu berdasarkan pengalaman, bukan kalau kamu kira-kira ini kayaknya
15 menit aja cukup, nggak bisa gitu. Berdasarkan pengalaman sebelumnya kamu pasti akan lebih mudah mengira. Dan itu apa namanya akan berjalan seiring waktu gitu loh. Karena akan memikirkan cuaca, memikirkan transportasi, memikirkan kedekatan dengan aktornya pun. Ini kayaknya akan 5 kali take deh kayak itu. Nah gitu. Kadangnya lihat aja pasti 2 kali aja. Nah itu kan juga bagian dari prediksi-prediksi seperti itu. Karena itu berdasarkan pengalaman. Kadakawainya dapat di buku segala macam gitu. Nah kalau yang soal post production itu kalau tadi ada time management tadilah yang di keseluruhan. File management itu yang akan basicnya post production. Kada langsung memasukkan seluruh file itu ke dalam software editing gitu. Nah file itu di manajemen dulu ya kan, nanti file yang sudah dikelola ini, misalnya ini shot ini satu foldernya satu sini, shot 2 atau scene 2 foldernya beda-beda per foldering atau gimana. Pokoknya dibedakan nih folder lagu, folder grafisnya, folder warnaan dan segala macam pokoknya dikelola. Jangan kayak digelondongin masuk semuanya gitu. Pokoknya dikelola. Dan nanti karena kalau itu ngeditnya misalnya agak lama ya, misalnya ngeditnya tuh 1 minggu ini ngedit terus break baru 2 bulan kemudian ngedit, pasti bakal bingung, ini gimana nih, di mana filenya nih, nah gitu. Nah dengan file manajemen yang baik, kapanpun kembali ke meja editing atau siapapun yang ada pergantian editor misalnya editor yang tadi itu kan begadang 2 hari tak mati misalnya gitu ya. Hilang filenya. Dia nggak tahu siapa yang tadi, karena si editor yang mati ini file manajemennya bagus, yang lanjutin bisa langsung bisa langsung kerja. Berjasa dia. Emang kayak gitu sih kalau Una ngelihat kerja editor Una kayak file berantakan tuh rasanya gak enak banget liatnya gitu. Kayak ini file apa, jadi emang lebih baik tuh di file manajemen aja ya, bagian-bagian tertentu. Itu yang basic dasarnya tadi soal biar post production itu lebih efektif. Terus yang kedua bahwa jangan post production itu nggak satu orang gitu loh. Misalnya editor tuh merangkap ngerekamin VO juga, terus misalnya menambah animasi dan segala, atau menambah efek. Nah, biar kalau bisa ada tenaga bantuan atau ada orang yang memang lebih expert di pewarnaan misalnya, pakai orang berbeda aja, jangan ditumpukin ke editornya satu orang. Jadi editor tuh nggak kebanyakan pindah fokus gitu loh. Nah jadi yang warnain siapa, yang ngelola file tadi siapa orangnya gitu, yang akan menambah suara animasi. mungkin. Nah animasi siapa, yang akan memilihkan musik atau bahkan membuat scoringnya siapa gitu. Jangan semuanya di editor, di satu orang aja gitu. Nah itu akan jauh lebih efisien, dan editor bisa jadi lebih fokus soal film penyusunan atau penyelesaian dan mood filmnya gitu. Itu yang jarang dilakukan. Jadi semua apalagi yang awal-awal ya, saya nggak tahu kemarin editornya ngerangkap satu. Enggak, syukurnya kayak emang editor kami itu ibaratnya ada 2 kan, sama Kak Ap itu ngerangkap juga di editor, terus Fauzan juga, terus ada bantuan juga nih dari color gradingnya dari siapa itu. Jadi emang nggak melulu kayaknya editor aja semuanya ngerjain deh, kami lepas tangan, enggak kayak gitu. Terus juga pahami software gitu. Bukan memahami prinsip, semua software itu punya prinsip yang sama. Intinya pasti dia bisa nyambung, bisa ngasih gambar, lagu, title gitu. Kurang lebih semua prinsipnya sama, dan semua software itu pasti punya shortcut gitu loh, atau biar kita nggak perlu kesana kemari jalan jarinya gitu. Nah itu akan mempercepat proses editing. Nah itu yang jarang dipahamin, bukan jarang sih. Setiap editor tuh punya zona nyamannya sendiri. Aku lebih nyaman pakai software ini gitu loh katanya. Padahal itu berbahaya saat nanti pindah ke komputer yang lain atau kagok jadinya. Nah itu. Jadi pahami prinsip software aja, fokus aja, bukan nggak
nggak cuma satu software yang digunakan lah gitu. Nah, jadi itu guys tipsnya dari Kak Munir ya. Pertama itu kalian harus file manajemennya dulu. Jadi emang harus dikotak-kotakan nih file yang jenisnya kayak gini. Jadi emang terarah dan lebih tahu gitu kan. Yang kedua itu tadi berkaitan tentang apa Kak Munir? Saya lupa nih jadi. Dari orang. Oh, orang. Nah, jadi jangan sampai satu orang aja yang ngerjakan semua. Emang job desk-nya kayak gitu. Cuman alangkah lebihnya kita saling membantu dan saling support ya gitu ya kan. Dan yang ketiga itu adalah pahami prinsip dari software itu sendiri. Nah, jadi itu dia tips dari Kak Munir kalau misalkan menghindari nih kemoloran pada tahap produksi maupun post production. Oh, satu lagi mungkin yang ini tapi yang mungkin tidak teknis. Ya. Tapi editor tuh juga perlu dijaga kesehatannya, sumpah. Wah, ini keresahan editor ya. Iya. Kamu jangan, maksudnya mungkin agak ada baiknya ya. Maksudnya walaupun produsernya aku kerja menyuruh sinya begadang, tapi ini seorang begadang. Kalau kau dilarang-larang aja, jangan begadang. Kasih perhatian lah ya. Iya, jaga kesehatan. Misalnya diberi, apalagi konsumsi pas ngedit tuh kayak sembarangan segala lah. Nah itu dijaga gitu nah. Itu karena mempengaruhi mood dan segala macam, dan jangan pikir mengedit yang lama. Maksudnya hari ini ngedit 8 jam terus itu bagus, enggak. Kenapa kalau bisa dikerjakan dengan 4 jam kenapa harus 8 jam gitu? Kan gara-gara kamu tidak fit, gara-gara matamu sedang calung, girang ini kurang guring, makanya lambat ngawinya. Nah, jadi gitu nih keresahan dari salah satu editor film kita ya kan, bahwa perhatikanlah asupan dari para editor ya kan. Mungkin bisa nih dikasih susu, mungkin ya kan, jangan kopi terus gitu ya kan. Terus dikasih nasi, jangan roti. Snacknya tuh yang kasih yang sehat gitu. Apa buah-buahan. Nah gitu guys. Jangan seblak, kamu gorengan. sudah awak ibaratnya kayak capek gitu kan, terus dikasih makanan yang kayak ya udahlah ya gitu ya kan. Oke deh, udah nih pertanyaan-pertanyaan kita jawab, dan kita sudah juga dengar sharing tips and trick nih dari Kak Munir mengenai dunia perfilman, literasi film, dan kita sudah sampai di segmen terakhir. Oke, jadi bagi teman-teman sobat kreasi dan tentunya Kak Munir yang sudah meluangkan waktunya berbagi manfaat, berbagi ilmu dan pengetahuan kepada kami. Terima kasih. Senang sekali ngobrol sama Kak Munir, dan aku sangat termotivasi sih. Ibaratnya dapat pengetahuan baru lah ya, impact baru buat diri aku sendiri dan teman-teman sobat kreasi sendiri. Oke, jangan lupa ya buat teman-teman itu subscribe channelnya Komunikasi ULM dan ditonton video-video dari podcast Ruang Kreasi Komunikasi sebelumnya. Oke, bye-bye. Terima kasih semuanya.